Bab 2151 Identitas Makhluk. Ah! Semua orang sangat tegang ketika jeritan memekakkan telinga menembus udara. Ledakan. Darah berceceran di mana-mana. Beberapa dari mereka merasakan darah hangat menyembur ke pakaian mereka. Suara yang sangat mengerikan mengejutkan semua orang. Bahkan Xenotov tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ah! Sebelum mereka bisa bereaksi, suara mengerikan bergema di udara saat darah menyembur kemana-mana. Nyalakan lampunya. Yohanes menggonggong. Jepret, jepret. Mereka menyalakan lampu mereka, dan interior pabrik muncul di depan mata mereka. Mereka tidak melewatkan satu sudut pun, jadi semuanya terlihat, termasuk benda yang keluar dari peti mati. Ledakan. Pemandangan itu membuat semua orang merinding. Apa-apaan? Sosok tinggi muncul di depan mata, menggeram pelan. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Akhirnya, semua orang melihat makhluk mengerikan dari peti mati. Itu adalah manusia. Bekas luka menodai wajahnya dengan pola yang sangat aneh sehingga dia tidak bisa dikenali lagi. Dengan bulunya, dia tampak seperti binatang buas yang mengerikan. Darah yang menetes dari bibirnya membuat semua orang bergidik ketakutan. Apakah dia bahkan manusia? Keringat menghiasi alis mereka. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi dia memakan darah manusia seperti monster. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya seperti apa kehadiran asing ini. Namun demikian, tidak peduli apa, makhluk ini adalah ancaman yang luar biasa bagi mereka. Xenotov takut, apalagi yang lain. Bagaimanapun, sosok itu praktis Grim Reaper. Siapa ini? Tanya mereka penasaran. Yohanes mengamatinya dengan cermat dan berkata, apakah ini ras vampir dari Adrune? Saya ingat itu adalah klan kuno. Petik 2. Apa? Vampir dari Adrune. Semua orang memucat ngeri mendengar berita itu. Ras vampir adalah ras kuno dan misterius yang pernah mereka dengar tetapi tidak pernah mereka lihat di kehidupan nyata. Apakah ini vampir? Sebelum mereka bisa memproses ide itu, makhluk aneh itu mulai menyerang mereka. Jumlah mereka yang pingsan terus bertambah, karena dia akan mencabik-cabik siapa saja yang datang sebelum dia dan menghisap darah mereka tanpa ragu-ragu. Dia sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jika dia tidak berhenti untuk menghisap darah korbannya sebelum mengambil nyawa mereka, kerugian mereka akan lebih parah. Semuanya, ayo bunuh dia. Xenotov mendesak, dan segera mengambil tindakan. Para elit lainnya bergabung dengannya untuk menyerang makhluk itu. Boom, boom. Sayangnya, mereka segera menyadari tidak peduli seberapa kuat serangan mereka, makhluk itu sama sekali tidak terpengaruh. Tubuhnya sangat kuat. Xenotov dan yang lainnya bahkan tidak bisa menyentuhnya. Oh, semua orang di tempat kejadian dilanda ketakutan. Dia terlalu kuat. Yohanes cukup yakin bahwa ini adalah vampir sekarang. Makhluk itu sangat kuat dan praktis tak terkalahkan. Serangan Xenotov dan yang lainnya berhasil memprovokasi makhluk itu. Dia mengeluarkan raungan marah saat kekuatan mengisap yang kuat meledak di dalam tubuhnya. Meninggal dunia. Sayatan muncul entah dari mana di beberapa tubuh mereka saat makhluk itu menghisap darah mereka tanpa menyentuhnya. Tak lama setelah itu, mayat-mayat yang kehabisan darah runtuh ke tanah satu persatu. Darah mereka semua berakhir di perut makhluk itu. Terkejut dengan situasi yang memuakkan, semua orang terdiam. Mereka semua adalah seniman bela diri dan ahli teknik magis, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan makhluk mengerikan itu. Orang-orang jatuh satu demi satu, berakhir sebagai mayat yang mengering. Pada saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Aku akan menghentikannya. Semua orang, pergi. Xenotov menyatakan, mempertaruhkan nyawanya demi yang lainnya. Semua orang segera melarikan diri, karena mereka bukan tandingan vampir ini. Bab 2152 belum pernah terjadi. Ayo! Kasar. Xenotov berencana untuk melawan dan menjatuhkan makhluk itu bersamanya. Boom, boom. Xenotov melepaskan rentetan serangan sihir terkuatnya. Dia siap bertarung sampai mati. Sebuah pertempuran terjadi. Segera, darah menodai jendela pabrik dengan warna merah. Meskipun Xenotov berusaha keras untuk menghentikan makhluk itu, dia gagal dan kehilangan nyawanya. Yohanes dan yang lainnya berhasil lolos dari pabrik. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka tegang. Apa yang terjadi hari ini berada di luar imajinasi terliar semua orang. Salah satu pria yang ditempatkan di luar mendesak,
apa yang terjadi? Bagaimana hasilnya? Sebelum orang-orang yang baru saja melarikan diri dari pabrik bisa menjelaskan, murid-murid Xenotov meratap, Guru. Xenotov sudah mati, dan itu mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, Xenotov adalah petarung paling kuat di seluruh pulau Golden Port. Jika dia kehilangan nyawanya karena mencoba mengalahkan makhluk itu, bagaimana dengan yang lainnya? Para pelindung kehilangan kata-kata. Para petarung dari The Cardinal Hall sedang dalam perjalanan ke sini, tetapi waktu terus berjalan. Mungkin Pulau Golden Port akan dihancurkan sebelum kedatangan mereka. Wahyu hanya membawa lebih banyak keputusasaan. Kami hanya memiliki diri kami sendiri untuk diandalkan. Yohanes memerintahkan, nyalakan bom untuk meratakan seluruh area. Sebelum mereka datang ke sini, dia sudah meminta anak buahnya untuk memasang alat pemicu. Mereka hanya perlu meledakkan bom sekarang. Boom, boom. Saat api melesat ke langit, pabrik itu runtuh, rata dengan tanah. Debu dan asap membubung ke udara dalam gerakan berputar-putar yang cepat. Dampak ledakan menyebabkan para elit terhuyung mundur. Faktanya, Pulau Golden Port bergetar hebat seolah-olah gempa baru saja terjadi. Ledakan itu terlalu kuat. Yohanes telah membeli bahan peledak dari Cryptic Stream Corporation, milik Lab of Gods. Dengan kata lain, itu adalah kartu truf Yohanes. Kembali ketika dia membelinya, Cryptic Stream Corporation memberitahunya betapa kuatnya itu. Dia bisa meledakkan seluruh pulau dengan jumlah yang sesuai. Itu memang sangat menakutkan. Saat bom dikembangkan untuk menghancurkan makhluk dan item yang kuat, semua seniman bela diri dan ahli teknik magis pasti akan mati dalam ledakan itu. Tidak ada yang akan bertahan dalam ledakan itu. Semua orang menghela nafas lega dan terlihat santai. Detik berikutnya, sesuatu berkilauan di antara asap tebal, menyebabkan semua orang tegang dengan cemas. Saat masa menatap kabut asap, kabut itu berangsur-angsur hilang. Sosok tinggi muncul dari dalam. Dia mengeluarkan raungan ganas, matanya yang seperti binatang memelototi Yohanes dan yang lainnya. Apa? Dia baik-baik saja. Apakah dia lolos tanpa cedera dari ledakan besar? Dia terbuat dari apa? Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang keberadaan seseorang seperti dia. Apa yang terjadi? Semua orang hampir menangis, karena itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Akhirnya, para elit yang berjaga di luar pabrik bisa melihat seperti apa makhluk itu. Mereka merasakan hawa dingin turun ke punggung mereka. Ledakan. Sebelum mereka bisa bereaksi, vampir itu menghilang dalam sekejap. Dia kemudian muncul kembali di antara massa dan memulai pembunuhan massalnya. Puff. Tangisan yang menyakitkan bergema di seluruh zona, itu adalah pertumpahan darah. Mesin pembunuh itu menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Apa-apaan ini? Kita tidak bisa menyakitinya, apalagi mengalahkannya. Dia bahkan tidak merasakan sakit. Tubuh tak bernyawa yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Sebagian besar dari mereka akhirnya menjadi mumi karena darah mereka dihisap oleh vampir. Waktunya pergi. Kita tidak bisa menghentikannya. Seseorang menyarankan. Yohanes segera menjawab, tidak. Jika kita pergi, makhluk ini akan pergi dan membahayakan warga biasa. Kita harus menghentikan hal itu terjadi. Ya, dia benar. Bab 2153 Dewan Excalibur Roduns. Sudah jelas apa yang akan dilakukan makhluk ini di luar sana. Neraka akan turun di negara yang damai. Bagaimanapun, itulah yang terjadi pada Roduns. Makhluk itu muncul di ibu kota dan bandara, membawa bencana ke negara itu. Memang, Roduns sekarang adalah neraka yang hidup. Setelah peti mati dibuka, makhluk-makhluk itu melarikan diri dan membunuh nyawa tak berdosa. Itu adalah bencana besar. Satu vampir cukup menyebalkan, tetapi ada dua di Roduns. Meskipun Roduns segera mengirim berbagai seniman bela diri, pria dengan kekuatan super, penyihir, dan bahkan Dewan Excaliburnya sendiri, yang sebanding dengan perisai Zarain, masing-masing dari mereka yang pergi ke sana akhirnya mati di medan perang. Tidak ada yang bisa menghentikan vampir. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kota itu tidak bisa diselamatkan, jadi Roduns buru-buru memerintahkan pemadaman berita lengkap untuk mencegah situasi meledak. Mereka masih mencari tahu makhluk apa itu dan dari mana asalnya. Sementara itu, di kapal pesiar berlayar di lautan. Saat itu, beberapa orang yang selamat melarikan diri dari pulau dan naik kapal pesiar, tetapi makhluk itu berhasil mengejar mereka. Sekarang,
Kapal pesiar itu mengambang di laut menuju tujuan yang tidak diketahui. Setelah berlabuh di suatu tempat, itu akan menjadi bencana, terutama jika dermaga itu sibuk. Lab of Gods menerima berita tentang vampir segera. Meskipun Roduns dengan cepat memerintahkan pemadaman berita, mereka masih berhasil mengetahui apa yang terjadi. Xia tertawa. Sekarang Dewan Excalibur telah mengetahui makhluk apa itu, mereka mungkin mencari vampir lain untuk memulai negosiasi. Masalah Roduns akan segera berakhir. Nada suaranya kemudian berubah. Tapi Erudia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghadapinya. Jester King ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya, apakah ini sudah berakhir? Xia menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Ini tidak sesederhana itu. Mari kita tunggu dan lihat. Omong-omong, mari kita lihat di mana yang lain. Oh, dia menuju ke arah yang benar, Archulea Dinutana. Dia tertawa senang. Jester King bertanya, akankah para raja membalas dendam? Lagi pula, saya mendapat satu peti mati dari mereka. Petik 2. Jester King lah yang menghapus basis pelatihan rahasia dan mencuri peti mati milik para raja. Sementara itu, para raja telah bereksperimen pada vampir yang berhibernasi secara rahasia. Lab of Gods kebetulan mengetahuinya dan mengirim seseorang untuk mengambil peti mati itu. Mereka mungkin mencurigai kita, tapi aku punya rencana, jadi jangan khawatir, kata Sias dengan angkuh. Seperti yang diduga, Dewan Excalibur sedang sibuk mencari vampir untuk bernegosiasi dengan kedua vampir itu. Sebagai organisasi paling berpengaruh di Roduns, sama seperti The Cardinal Hall, Dewan Excalibur menyimpan banyak rahasia. Misalnya, mereka menahan vampir dan anggota klan kuno lainnya. Mereka juga telah melakukan banyak eksperimen. Saat ini, mereka memutuskan untuk melepaskan vampir yang mereka tawan sehingga dia bisa bernegosiasi dengan dua lainnya dan mudah-mudahan membujuk mereka untuk berhenti. Alasan Dewan Excalibur bisa mengetahui asal-usul makhluk-makhluk itu adalah karena makhluk-makhluk itu dulu berkeliaran di Roduns di zaman kuno. Mereka merekam keberadaan makhluk-makhluk itu dan menangkap beberapa di antaranya. Namun, Erudia tidak memiliki pengalaman dalam menangani vampir, jadi mereka dibuat tak berdaya oleh kekuatan makhluk itu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi Pulau Goldenport. Hanya mereka yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri yang tahu. Ini adalah kesulitan terbesar yang pernah mereka hadapi, karena vampir itu sangat kuat. Saat ini, dia membunuh penduduk satu per satu. Dalam sekejap mata, ratusan dari mereka kehilangan nyawa. Sisanya hanya bisa menyaksikan keputusasaan melonjak di dalam diri mereka. Bab 2154 berjuang sampai akhir. Jelas bahwa mereka semua akan dimusnahkan di sini. Tidak ada yang akan selamat dari cobaan itu. Rasanya sangat menyedihkan untuk menunggu kematian seseorang. Bantuan datang, tetapi mereka kehabisan waktu. Di tengah pertarungan melawan makhluk itu, mereka menyadari bahwa dia semakin kuat setelah melahap cukup banyak darah. Sepertinya dia hanya bisa bangun setelah mendapatkan cukup darah. Meskipun dia belum mencapai puncak kemampuannya, dia sudah tak terbendung. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia bangun sepenuhnya. Sementara itu, baik Levi maupun Cirrus baru saja tiba di Pulau Goldenport. Karena Erudia menutup-nutupi situasinya, mereka tidak tahu apa yang terjadi di pulau itu. Begitu mereka tiba, insting mereka mengatakan ada yang tidak beres. Sepertinya ada yang salah. Mereka pasti dalam masalah, seru Cirrus. Alis Levi berkerut. Aku bisa merasakan kehadiran yang menakutkan. Itu mirip denganku ketika aku melepaskan pemusnahan terlarang. Memang, Levi telah merasakan kehadiran yang menyeramkan di pulau itu. Karena kemiripannya dengan dia ketika dia melepaskan pemusnahan terlarang, dia segera mendeteksi keberadaannya. Iya, sesuatu pasti telah terjadi. Mari kita cari tahu di mana mereka berada. Mereka berlari menuju sumber getaran yang tidak menyenangkan. Di sisi lain Pulau Goldenport, 18 malaikat kegelapan dari organisasi suci muncul di tempat kejadian. Kau yakin Levi ada di Pulau Goldenport, kan? Deat Fin bertanya. Ya, kami telah mengkonfirmasi bahwa dia baru saja tiba di Pulau Goldenport. Baiklah, ayo pergi. Segera, 18 malaikat kegelapan menyadari suasana tidak menyenangkan di Pulau Goldenport. Oh, sungguh kehadiran yang luar biasa. Ayo, mari kita lihat. Itu pasti ada hubungannya dengan Levi. Sementara itu, vampir semakin kuat di dekat pabrik.
Yohanes mengumpulkan para pejuang untuk membalas sambil meminta bantuan lebih lanjut. Sayangnya, satu-satunya bantuan yang bisa dia dapatkan bukanlah tandingan vampir. Alasan mereka muncul adalah untuk mengulur waktu lebih lama. Kami punya berita. Murid dari 4 Jenderal Ilahi dari The Cardinal Hall telah naik pesawat dan akan tiba di sini dalam 1 jam. Kita hanya perlu bertahan selama 1 jam lagi. Para pelindung melaporkan dengan gembira. Keputusasaan melintas di wajah semua orang ketika mereka mengetahui bahwa mereka harus menunggu selama 1 jam sebelum bantuan tiba. Lagi pula, para petarung, termasuk Xenotov sendiri, bahkan tidak bisa menahan makhluk itu selama 10 menit. Praktis tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan selama 1 jam penuh. Kita harus bertahan. Jika tidak, makhluk itu akan mengambil nyawa tak berdosa dan membuat Pulau Goldenport menjadi neraka yang hidup. Yohanes berteriak. Dia dan klannya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan makhluk itu melarikan diri. Itu adalah pertarungan yang intens. Meskipun mereka tahu kematian akan menunggu mereka, tidak ada dari mereka yang mundur. Akan sangat berharga untuk kehilangan nyawa mereka untuk melindungi orang yang mereka cintai. Hanya dalam beberapa menit, yang tersisa dari kelompok pemberani itu hanyalah tumpukan tubuh yang hancur. Darah merah mengotori tanah di bawah kaki mereka, tetapi tidak satupun dari mereka mundur. Cepat dan pikirkan sesuatu, atau kita benar-benar akan habis. Ya, ada kurang dari 100 dari kita yang tersisa. Kita celaka. Orang-orang yang selamat tampak seolah-olah akan menangis. Yohanes dan yang lainnya panik, tetapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kakek, kalau saja aku lebih kuat, Seri berkata dengan murung. Dia juga telah bergabung dalam pertempuran. Semua orang menghela nafas murung saat jumlah mereka berkurang. Perlahan-lahan, hanya 10 pejuang yang tersisa, termasuk Seri dan Yohanes. Mereka ambruk ke tanah, menunggu vampir merenggut nyawa mereka. Bab 2155 Sang Leluhur. Mereka memeras setiap ons kekuatan mereka dan berjuang sampai akhir. Sayangnya, mereka hanya berhasil bertahan selama sekitar 20 menit. Perjalanan mereka masih panjang. Selama saat-saat terakhir hidup mereka, mereka masih mengkhawatirkan kejatuhan Pulau Goldenport. Jika mereka mati di sini, ribuan nyawa tak berdosa akan binasa tepat di pulau itu. Hati Seri dipenuhi dengan keengganan saat dia berteriak, "Ah!" Vampir itu muncul di hadapannya dan menariknya ke atas. Dia menatapnya, tampak terkejut dengan betapa keras kepalanya dia. "Ayo, aku tidak takut padamu," Seri menyatakan. Mata vampir itu berwarna merah saat dia membuka bibirnya untuk menggigitnya. Ledakan. Saat itu, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang tepat untuk vampir dan memaksanya untuk melepaskan cengkeramannya pada Seri. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat para penyintas terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mereka kemudian menyadari ada 2 sosok yang baru saja muncul di antara mereka. Salah satunya akrab bagi semua orang, karena dia tidak lain adalah Levi Garrison. Kata-kata Seri terpotong ketika dia menyadari sesuatu, Levi sudah mati. Levi sudah mati, kan? Meskipun dia memalsukan kematiannya di Pulau Goldenport saat itu, dia benar-benar mati nanti. Tidak mungkin dia masih hidup. Tapi pria ini terlihat persis seperti Levi. Yohanes dan yang lainnya juga berpikiran sama. Sebelum mereka bisa menyatakan keraguan mereka, vampir itu mengeluarkan raungan marah. Pada saat inilah mereka menyadari bahwa vampir itu dikirim terbang. Itu tidak pernah terdengar. Bagaimanapun, mereka telah mencoba yang terbaik untuk memaksa vampir mundur, tetapi tidak berhasil. Tidak peduli bagaimana mereka menyerangnya, dia berdiri terpaku di tempat. Sekarang, dia telah dikirim terbang. Jelas, para pendatang baru itu sangat kuat. Ada harapan untuk kita. Tatapan vampir terpaku pada Levi dan Cirus saat kemarahan mengalir di otaknya. Mungkin dia merasa terhina oleh bagaimana dia dikirim terbang. Baik Levi maupun Cirus menatap makhluk di depan mereka. Levi kemudian bertanya, "Apakah kamu tahu makhluk apa ini?" "Jika aku tidak salah, dia adalah vampir dari klan kuno di Adrune. Namun, dia berbeda dari vampir yang kukenal, karena kebanyakan vampir tampan. Aku belum pernah melihat yang sejelek dia," Cirus mengungkapkan. Semua orang terdiam. Apakah mereka sudah gila? Beraninya mereka mengomentari penampilan vampir sekarang. Mereka jelas tidak menganggapnya serius. Tidak, ini adalah leluhur, vampir terkuat yang pernah dikenal. Suara lain menyatakan.
18 malaikat kegelapan akhirnya menampakkan diri. Mereka mengeluarkan aura yang begitu menakutkan sehingga vampir itu membeku sebelum memusatkan perhatian pada mereka. Seri dan yang selamat lainnya senang. Pejuang yang kuat ada di sini. Itu artinya kita akan selamat, kan? Nenek moyang, Yohanes, Cirus, dan yang lainnya memucat ngeri mendengar kata-kata malaikat kegelapan. Bagaimanapun, leluhur adalah vampir terkuat yang pernah dikenal, dan legenda mengatakan bahwa ia dapat hidup selama beberapa ribu tahun. Selain itu juga sangat kuat. Namun, jelas dari mana Jester King mendapatkan peti mati yang telah lama mereka sembunyikan. Mereka mungkin telah tertidur selama beberapa ratus tahun, atau bahkan lebih dari 1000 tahun. Penampilan mereka bisa dibilang bencana. Aku tidak percaya mereka melepaskan progenitor. Dari apa yang kami ketahui, sudah ada 3 leluhur berkeliaran. Seru salah satu malaikat kegelapan. Tentu saja, Levi tahu siapa yang dimaksud malaikat kegelapan, lab para dewa. Mereka sangat gigih. Aku tidak percaya mereka bisa melakukan sesuatu yang kejam dan gila ini. Sekarang, semua orang akhirnya mengetahui identitas makhluk yang mengamuk di Rhoduns. Ketika leluhur melihat semua orang terlibat dalam diskusi, dia merasa ditinggalkan. Saat kemarahan membanjiri nadinya, tatapannya mendarat pada Levi. Bab 2156 Levi mengatur 18 malaikat kegelapan. Leluhur tahu bahwa Levi lah yang mengirimnya terbang lebih awal. Karena Levi telah mengabaikan kehadirannya selama ini, dia langsung menghampirinya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Leluhur muncul di hadapan Levi dalam nanodetik dan mengulurkan tangannya untuk meraih Levi. Sayangnya, dia gagal meraih apapun. Levi telah berbelok keluar dari jangkauannya dengan cepat. Sang leluhur membelalakan matanya karena terkejut, sulit untuk percaya bahwa seseorang baru saja lepas dari cakarnya. Semua orang juga berbagi sentimen yang sama. Ledakan. Sebelum leluhur menyadari apa yang sedang terjadi, Levi muncul di belakang punggungnya dan membalas dengan tendangan yang membuatnya terbang lagi. Ini adalah kedua kalinya leluhur dikirim terbang. Seri dan yang lainnya terkejut luar biasa. Apa kekuatan tempur ini? Namun, Levi sama sekali tidak senang dengan pencapaiannya. Meskipun dia mengirim leluhur terbang 2 kali dan menyebabkan yang terakhir dipermalukan, vampir itu bahkan tidak terluka. Seberapa kuat nenek moyang itu? Leluhur yang marah menyerang Levi lagi dan lagi, tetapi Levi berhasil menghindari serangannya dan bahkan berhasil membalas. Tidak peduli apa yang dilakukan Levi, leluhur itu tetap tidak terluka dan terus menyerangnya dengan marah. Saat leluhur kehilangan akal sehatnya, Levi merasakan darahnya mendidih. Sebuah kekuatan kuat dari progenitor mencoba untuk menyedot darah Levi. Kau ingin menghisap darahku? Bermimpilah. Bahkan nyamuk pun tidak bisa menghisap darahku, apalagi kamu. Levi menyatakan. Dia melangkah maju dan menunjuk makhluk itu dengan tangan kirinya. Itu adalah teknik satu jari yang berhasil membunuh makhluk energi murni dengan mengumpulkan energinya pada satu titik ledakan. Tangan kanannya mengepal saat dia meninju leluhur dengan ledakan pemusnahan. Dia yakin kedua strategi akan bekerja sama untuk mengalahkan vampir. Ledakan. Sebelum ledakan bisa terjadi, itu menghilang ke udara tipis. Ledakan pemusnahan bahkan tidak bisa mengaktifkan dirinya sendiri. Leluhur itu tak terkalahkan, jadi ledakan pemusnahan dan teknik satu jari tidak bisa melukainya sedikitpun. Serangan itu sama sekali tidak berguna melawannya. Sekuat itulah leluhur itu. Meskipun dia kebal terhadap serangan Levi, pusaran kemarahan berputar di dalam dirinya ketika dia menyadari betapa kuatnya Levi. Kali ini, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Matanya memerah seolah darah mengalir deras. Sedikit demi sedikit, dia tumbuh lebih kuat dan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Apa, itu tidak berhasil? Levi tercengang. Maestro, biarkan aku membantu. Cirus menawarkan. 18 malaikat kegelapan sedang menonton adegan itu dari pinggir lapangan. Jelas, mereka tidak akan menawarkan bantuan. Semakin sengsara Levi, semakin bahagia mereka. Sebelum serangan progenitor bisa mendarat di Levi, Levi tiba-tiba kabur. Nenek moyang segera mengejarnya. Namun, Levi berlari ke arah 18 malaikat kegelapan, yang masih bertingkah seperti pengamat. Mereka terkejut ketika Levi tiba-tiba muncul di depan mereka. Levi menabur perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain bertarung melawan leluhur untuk menyelamatkan diri mereka sendiri.
Nenek moyang yang marah melepaskan amarahnya pada 18 malaikat kegelapan. Levi berlari dengan cepat. Meskipun 18 malaikat kegelapan ingin pergi, beberapa dari mereka tidak dapat bergerak. Mereka tidak punya pilihan selain terus bertarung melawan leluhur. Persetan denganmu, Levi. Deathvin dan yang lainnya berteriak. Levi mengaturnya. Tak disangka, mereka sangat marah. Sambil nyengir, Levi kembali dan membawa orang-orang yang selamat pergi dengan bantuan Cirus. Dia tidak merasa bersalah sama sekali, karena mereka melakukan hal yang sama padanya saat itu. Aku bahkan kehilangan nyawaku saat itu, jadi mereka pantas mendapatkannya. Setelah memastikan Seri dan yang lainnya aman, Levi dan Cirus kembali ke tempat kejadian. Mereka ingin tahu di mana Zoe berada, jadi penting untuk mengetahui apakah leluhur atau malaikat kegelapan yang akan memenangkan pertarungan. Bab 2157 Persamaan antara Levi dan leluhur. Memang, kekuatan leluhur itu setara dengan 18 malaikat kegelapan. Namun, 18 malaikat kegelapan berhasil menghentikan leluhur untuk maju. Setelah Levi dan Cirus kembali, mereka berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran. 18 malaikat kegelapan mengertakkan gigi karena marah. Beraninya bintang B itu berdiri di samping dan menonton. Maukah kamu membantu? Dia musuh kita bersama. Mereka menuntut. Baik Levi dan Cirus melipat tangan mereka dengan acuh tak acuh. Tidak, kita hanya akan menonton dari pinggir untuk saat ini. Jelas bahwa dia tidak akan membantu mereka. Meskipun 18 malaikat kegelapan mendidih dalam kemarahan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan diri dari leluhur karena jumlah mereka yang banyak. Mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan makhluk itu. Levi dan Cirus tidak terlalu menikmati pertunjukan dari samping, mereka sebenarnya berusaha untuk menemukan kelemahan dari progenitor. Setelah beberapa saat, mereka menyimpulkan bahwa makhluk itu tak terkalahkan. Dia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Leluhur tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dibunuh, sama seperti makhluk energi murni sebelumnya. Namun, leluhur jelas lebih sulit dikalahkan. Seseorang bisa mengalahkan makhluk energi murni dengan menghancurkan energi mereka, tetapi tidak ada yang bisa menembus kulit progenitor. Mereka tidak bisa melukainya. Satu-satunya kelemahan, yang tidak benar-benar satu, adalah bahwa leluhur tidak pandai menyerang. Mungkin dia belum mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, karena serangannya lemah. Dia tidak bisa memaksimalkan kekuatannya sampai sekarang. Meskipun 18 malaikat kegelapan tidak bisa mengalahkannya, dia juga tidak bisa melenyapkan mereka. Meski begitu, dia bisa menindas mereka dengan mudah. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, tidak ada yang tahu seberapa besar dia akan mendapatkan. Semakin kuat progenitor, semakin sulit 18 malaikat kegelapan menemukannya untuk menahannya. Ayo bantu kami sekarang. Mereka menyalak. Ayo pergi. Baik Levi dan Cirus mengambil tindakan. 20 pejuang bergabung juga. Itu adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 18 malaikat kegelapan merasa jengkel, karena mereka awalnya datang untuk mengambil Levi tetapi akhirnya menjadi tenaga kerja gratis. Ini tidak mungkin kebetulan. 20 petarung pergi keluar dan menyerang leluhur, membuatnya mengeluarkan raungan yang tidak menyenangkan. Dia ingin menyedot darah mereka hingga kering, tetapi masing-masing dari mereka sangat mampu. Mereka melepaskan serangan mereka seperti orang gila. Meskipun kuat dan tidak bisa ditembus, serangannya adalah titik lemahnya. Segera, dia terpojok. Dia ingin menjadi lebih kuat, tetapi yang lain tidak mengizinkannya. Boom, boom, boom. Berkali-kali, dia dikirim terbang melintasi udara. Setiap kali dia jatuh, dia akan berdiri dengan cepat. Tak satu pun dari mereka bisa melukainya sama sekali. Cepat dan pikirkan sesuatu, atau kita benar-benar akan habis. Deathvin menyatakan. Seseorang menimpali, ya, tunjukkan kartu as Anda. Ini bukan waktunya untuk menyembunyikan kemampuanmu yang sebenarnya. Rupanya, setiap orang memiliki kartu truf yang disembunyikan alih-alih menunjukkan kehebatan mereka yang sebenarnya. Sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk melepaskan kemampuan mereka yang sebenarnya. Levi segera melepaskan pemusnahan terlarang, dan kekuatan mengancam yang setara dengan aura leluhur mengalir dalam dirinya. Setelah menyadari ledakan energinya yang tiba-tiba, leluhur membeku dan menganga padanya dengan tak percaya. Kilatan kejutan muncul di matanya yang dulu kusam.
Mengapa ini tampak akrab? Dia dikejutkan oleh energi pembunuhan yang memancar dari Levi. Sial, semua orang terkesiap tak percaya. Levi sangat kuat. Dia jelas ingin menggunakan teknik terlarang untuk melawan leluhur sendirian. Bab 2158 5 Generasi Nenek Moyang. Ketika 20 pejuang bergabung, leluhur segera kehabisan akal. Ayo, kita kalahkan dia. Serangan mereka semakin intens. Nenek moyang segera terjerat. Dia mengeluarkan raungan keras bersamaan dengan ledakan energi tiba-tiba yang membuat 6 malaikat kegelapan terbang mundur. Setelah celah muncul, dia melarikan diri alih-alih melanjutkan serangannya. Dia akhirnya melompat ke laut. Sebelum melakukan itu, dia menoleh dan menatap Levi dengan tatapan rumit. Ada kebingungan dan rasa ingin tahu di matanya sebelum dia menghilang. Kejar dia. Masa mengejarnya dan tidak menemukannya dimanapun. Alih-alih bersembunyi di Pulau Golden Port, dia berenang menuju Adrune. Sepertinya leluhur bukanlah binatang setelah kebangkitannya. Dia tahu bagaimana melarikan diri. Levi berseru kaget. Bahkan, dia bingung dengan reaksi aneh sang leluhur. Itu benar-benar aneh. Mari kita hitung kerugian kita. Mereka pergi ke tempat Seri dan yang lainnya bersembunyi dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Di akhir wahyu, semua orang bersorak-sorai. Seri dan yang lainnya akhirnya menemukan bahwa Levi masih hidup. Mereka sangat antusias untuk mengetahui berita tersebut. Levi kemudian menghitung kerugian mereka dan mempercayakan keluarga Hilton untuk menangani sisanya. Sudah waktunya untuk diskusi Levi dan 18 malaikat kegelapan. Oh tidak, mereka di sini. Levi merasakan kedatangan kelompok lain. Sembunyikan dari pandangan. Aku akan datang untuk mencarimu nanti. Katanya kepada 18 malaikat kegelapan. Mereka mengangguk dan langsung menyembunyikan diri. 1 jam telah berlalu, dan para murid Jenderal Dewa dari The Cardinal Hall telah tiba. Mereka bergegas menuju tempat kejadian tanpa ragu-ragu. Sayangnya, sisa-sisa pabrik menyambut mereka. Mungkinkah, bahwa semua orang terbunuh, membiarkan makhluk itu menyusup ke Pulau Golden Port? Itu adalah pikiran pertama mereka. Namun demikian, mereka segera bertemu dengan Levi dan yang lainnya. Itu kamu. Mengapa kamu di sini? Para murid dari para jenderal ilahi telah menahan rasa jijik mereka terhadap Levi untuk waktu yang lama. Jika memungkinkan, mereka ingin menghajarnya. Lagi pula, Levi arogan di The Cardinal Hall dan bahkan berhasil lolos tanpa cedera. Fakta itu saja membuat kejengkelan mereka berkobar. Mereka telah menahan kebencian mereka, jadi hanya dengan melihat Levi memicu kemarahan mereka. The Cardinal Hall sangat lambat. Jika Anda datang lebih lambat, Anda harus membereskan kekacauan ini. Cirrus mencibir. Para murid meledak dengan marah, apakah kamu memiliki keinginan kematian? Mereka segera mengambil tindakan untuk mengambil nyawa Levi dan Cirrus. Celia dan yang lainnya akan mencegah mereka melakukannya di The Cardinal Hall, tapi mereka tidak ada di sini. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tunggu, pemimpin mereka menggonggong. Tenang, semuanya. Dia menoleh ke Cirrus dan bertanya, apakah kamu mengalahkan makhluk itu? Cirrus menatap mereka dengan tatapan jijik. Tentu saja, jika kami menunggumu, kami pasti sudah mati sekarang. Orang-orang di aula kardinal gemetar karena marah, tetapi pemimpin mereka menghentikan mereka untuk mengambil tindakan. Mereka tidak tahan lagi dengan provokasi yang terus-menerus dari Levi dan Cirrus. Makhluk apa itu? Tanya pemimpin mereka. Cirrus menjelaskan, dia adalah leluhur, vampir dari klan kuno. Saya percaya dia adalah beberapa leluhur pertama, kemungkinan besar dari 5 generasi pertama. Petik 2. Apa? Seorang leluhur dari 5 generasi pertama. Pemimpin itu menarik napas dengan tajam. Jelas, dia tahu apa itu leluhur. Itu berarti bencana. Apakah itu berarti makhluk yang menghancurkan Roduns adalah seorang leluhur juga? Tanyanya penasaran. Ya, ada 2 dari mereka di Roduns. Jawab Cirrus. Pria itu kembali terkesiap ketakutan. Bab 2159 menjalankan mulutmu. Orang-orang yang tidak mengerti tentang leluhur tampak bingung. Apakah leluhur benar-benar sangat kuat? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaannya membuat semua orang menatapnya dengan bingung. Tentu saja dia. Bahkan para jenderal dewa gemetar ketakutan ketika mereka mendengar namanya. Setelah menjawab, pria yang pertama kali mengajukan pertanyaan itu menutup mulutnya. Akhirnya,
Semua orang menyadari sifat menakutkan dari leluhur karena itu adalah makhluk yang dapat menimbulkan ketakutan bahkan ke dalam hati para jenderal ilahi. Mereka tidak percaya bahwa makhluk mengerikan seperti itu pernah berkeliaran di Pulau Golden Port. Karena leluhur tidak terlihat dimanapun, apakah kamu sudah mengatasinya? Kalian berdua terlihat tidak terluka, kerumunan orang yang berkumpul bertanya dengan takut. Kami belum menghadapinya karena leluhur terlepas dari cengkeraman kami. Namun, kami telah mengatasi bahaya Pulau Golden Port, jawab Levi serius. Sebenarnya, kami berhasil mengusirnya. Namun, kekuatannya yang luar biasa membuatnya hampir abadi, jelas Cirrus. Semua orang tercengang. Setelah hening sejenak, mereka sadar kembali. Bahkan setelah pertempuran yang begitu lama, kalian berdua tidak bisa menaklukkan leluhur. Anda bahkan membiarkan dia melarikan diri. Bagaimana jika masih mengintai di sekitar Pulau Golden Port? Siapa tahu, itu bahkan mungkin sampai ke bagian lain Erudia. Petik 2. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Anda membuat situasi lebih buruk dari sebelumnya. Anda telah membuatnya marah. Bagaimana jika itu memutuskan untuk membalas dendam? Petik 2. Apakah kamu yakin itu melarikan diri? Mungkin menunggu waktu dalam persembunyian. Ada kemungkinan bahwa itu menyelinap ke Erudia sebagai gantinya. Bagaimana Anda bisa menjamin keselamatan kami? Karena ketakutan, kerumunan itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan histeris ke arah Cirrus dan Levi. Alih-alih mengungkapkan rasa terima kasih mereka marah karena Levi dan Cirrus membiarkan leluhur melarikan diri. Serangan gencar pertanyaan membuat keduanya tercengang saat mereka berdiri di sana, kehilangan kata-kata. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengharapkan reaksi seperti itu. Apakah mereka nyata? Berapa banyak lagi orang yang tidak tahu malu yang bisa didapat dari kerumunan ini? Levi, aku perhatikan bahwa kamu selalu berada di garis depan setiap kali hal seperti ini terjadi. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda penyelamat ketika kecelakaan besar seperti itu terjadi? Hebat, kamu tidak hanya gagal mengalahkan leluhur, kamu bahkan membiarkannya melarikan diri. Apakah Anda akan menjadi orang yang bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi? Seseorang dari kerumunan memanggil dengan sinis. Kesalahanmu telah menghancurkan rencana The Cardinal Hall. Sebenarnya, kami adalah tim yang maju. Segera, Jenderal Cardinal Hall akan berada di sini untuk membereskan kekacauan ini sendiri. Tepat sekali. Kerumunan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Suasana hati mereka terangkat ketika jenderal mereka disebutkan. Meskipun progenitor kuat, mereka yakin bahwa The Cardinal Hall General bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, dia secara pribadi memberanikan diri untuk menyelesaikan masalah. Begitu dia ada di sini, leluhur akan hancur. Tidak akan ada ruang tersisa untuk melarikan diri. Namun, Levi dan Cirrus tidak berbagi antusiasme kelompok. Bagaimana mereka bisa berubah pikiran begitu cepat? Bukankah mereka hanya takut karena akalnya? Kami memiliki bencana di tangan kami. Levi dan Cirrus bingung dengan perubahan sikap kelompok yang tiba-tiba. Jelas, merekalah yang mengambil tindakan dan bekerja sama untuk menyelesaikan krisis Pulau Golden Port. Namun, mereka disambut dengan kritik dan harus memikul kesalahan. Meskipun kelompok itu datang terlambat, mereka mengarahkan jari mereka ke Levi alih-alih mengakui kesalahan mereka. Selanjutnya, mereka menyalahkan Levi dan Cirrus karena membiarkan leluhur melarikan diri. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Levi tidak dapat menutupi logika dan penalaran kelompoknya. Apakah kalian gila? Seluruh Pulau Golden Port akan menyerah pada saat Anda tiba. Semua orang di sini akan dibantai dengan darah dingin. Merekalah yang menyelamatkan pulau ini. Bagaimana Anda bisa menyalahkan mereka? Di mana Anda ketika ribuan dari kami dibunuh di tangan leluhur? Di mana Anda saat Pulau Golden Port terancam? Tentu saja, lebih mudah untuk menyalahkan orang lain, bukan? Lagi pula, ini semua salahmu. Itu adalah kelemahan dan ketidakmampuanmu yang menyebabkan leluhur datang ke sini. Berulang kali, Anda telah mendorong Erudia ke dalam bahaya. Itu semua karena kalian semua adalah orang bodoh yang tidak berguna. Tidak tahan lagi, Seri meledak dalam kemarahan. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, para anggota The Cardinal Hall memerah karena marah. Seri hanya tertawa dingin. Apakah kamu menyadari tingkat sebenarnya dari ketidakbergunaanmu? Mengapa kalian semua diam sekarang? Bukankah kamu mengoceh beberapa saat yang lalu? Petik 2.
Kata-katanya semakin memprovokasi mereka saat mereka menahan keinginan untuk memukulnya. Namun, mereka tidak dapat menyangkal kebenaran dalam ucapannya yang menghina karena Seri telah memukul saraf. Bab 2160 Kedatangan Jenderal Kardinal Hall. Apa masalahnya? Apakah Anda ingin membunuh saya? Silakan. Karena kamu tidak bisa menangani progenitor, yang paling bisa kamu lakukan adalah melampiaskan amarahmu pada warga biasa. Seri berteriak mengejek, itu satu-satunya hal yang kamu kuasai. Sekelompok anggota The Cardinal Hall, kelompok yang mirip dengan Tuhan, marah dalam kemarahan. Namun demikian, mereka tidak bisa menyerang dan harus menahan emosi mereka. Jika mereka membunuh Seri, itu hanya akan membuktikan bahwa kata-katanya benar. Mereka adalah kelompok sombong yang menolak mengakui kesalahan mereka. Baik Levi maupun Cirrus harus menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Itu lucu untuk melihat mereka benar-benar dipermalukan oleh seorang gadis muda karena mereka tidak bisa membalas. Mereka hanya bisa menerima hinaannya dalam diam dan malu. Ekspresi pahit melintas di wajah mereka ketika mereka mendengar fitnah Seri yang tak ada habisnya. Hari ini, mereka telah mengalami pukulan besar terhadap reputasi mereka. Karena ini bukan urusan kami, bantuan kami berakhir di sini. Kami akan menyerahkan sisanya padamu, Levi mengumumkan dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu bersama Cirrus. Mereka masih perlu menemukan Zoe dan 18 malaikat kegelapan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Apakah Anda mencoba melarikan diri setelah bencana besar ini? Segera, seseorang mencoba menghentikan mereka. Pemimpin kelompok itu melangkah maju. Berhenti mengejar mereka. Apa kalian tidak malu dengan tindakan kalian? Dia meraung pada anak buahnya. Meskipun kebenaran adalah pil yang sulit untuk ditelan, Levi adalah orang yang sendirian menyelamatkan Pulau Goldenport. Tanpa dia, semua warganya akan menjadi mayat. Namun, menyelamatkan mereka harus menjadi tanggung jawab kita. Karena kelalaian kami, Levi harus menanggung beban karena kami tidak bisa tiba di sini tepat waktu. Kata pemimpin mereka dengan dingin. Kata-kata seperti itu menyebabkan anak buahnya mengepalkan tinju mereka dengan marah saat wajah mereka menjadi merah karena marah. Betapa memalukan. Sebagai anggota The Cardinal Hall, mereka suka menempatkan diri mereka di atas alas. Secara tidak sadar, mereka selalu merasakan superioritas dan bangga dengan kekuatan mereka. Anggota Aula Kardinal memandang diri mereka sebagai pelindung Erudia dan mengharapkan pengabdian buta rakyat. Namun, Levi adalah pengecualian. Berulang kali, dia berhasil mengejutkan dunia dengan tindakannya dan mencuri kemuliaan mereka saat dia melakukan tanggung jawab mereka sebagai gantinya. Ini membuat mereka merasa marah. Kemarahan ini semakin menjadi karena Levi dikabarkan lebih kuat dari mereka. Bahkan jika itu benar, mereka terlalu sombong untuk tunduk padanya. Kekuatannya yang luar biasa hanya meningkatkan kebencian mereka terhadapnya saat ego mereka terluka. Namun, mereka harus mengakui bahwa Levi adalah pahlawan hari ini karena mereka datang terlambat ke tempat kejadian. Setelah kejadian ini, mereka semakin membenci Levi. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan dia mencuri guntur mereka lagi. Satu demi satu, mereka bersumpah bahwa insiden memalukan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah Levi dan kelompoknya pergi, suara gemuruh bergema di langit saat pesawat besar mendekati Pulau Goldenport. Begitu pesawat mendarat, anggota The Cardinal Hall bergegas menyambut kedatangannya. Pintu geser terbuka untuk mengungkapkan sosok misterius. Saat dia menginjakan kaki di tanah yang kokoh, aura mengancam menyapu tempat itu. Rasanya seolah-olah sebuah gunung telah turun di atas Pulau Goldenport. Sosok itu mengenakan jubah sederhana, lengannya disilangkan di belakang punggungnya saat dia keluar dari pesawat. Langkahnya lambat dan tidak tergesa-gesa, membuatnya tampak seperti makhluk suci yang berjalan di antara dunia fana. Setelah melihat lebih dekat, sosok itu memiliki wajah yang dingin namun tampan. Dilihat dari penampilannya yang masih muda, dia tidak mungkin berusia lebih dari 30 tahun. Pria menawan ini tidak lain adalah Edmund, Jenderal Cardinal Hall. Pimpinan The Cardinal Hall akhirnya muncul. Terburu-buru, dia telah kembali dari utara untuk mengendalikan situasi sibuk saat dia mengetahui tentang insiden di Pulau Goldenport. Di mana itu? Edmund bertanya. Tuan, ini adalah leluhur dari salah satu generasi awal klan kuno Adrune. Kami menduga itu mungkin dari 5 generasi pertama. Namun, Levi telah mengusirnya, salah satu pria itu menjelaskan. Levi, apakah dia ayah dari si jenius muda itu?
Tampaknya Edmund tahu tentang Levi. Bersambung.